Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita merubah teks menjadi suara dengan menggunakan aplikasi Google Translate. Sebagai contoh, saya akan mengubah 4 halaman teks ini menjadi suara yang akan saya gunakan nantinya untuk konten di YouTube. Ini ada 4 halaman ini. Sebelumnya saya ambil dari Google juga, ini saya browsing, kemudian saya rapikan dengan Microsoft Word ini, yang nantinya saya gunakan untuk konten di YouTube tentang penjelasan Google Workspace for Education dan manfaatnya. Karena di sini kalau kita mau membacakannya atau membuat sendiri suaranya, mungkin ini agak sedikit repot. Namun kalau kita menggunakan bantuan Google untuk mengubahnya menjadi suara, akan lebih cepat dan juga hasilnya lumayan bagus. Baiklah, langkah yang pertama adalah kita menyiapkan dulu teks yang akan dirubah menjadi suara seperti ini. Saya sudah siapkan di Microsoft Word ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buka browser Google Chrome. Jadi untuk mengubah teks menjadi suara ini, saya sudah buka di browser lain. Tombolnya terkadang ada yang tidak tampil. Jadi karena ini produknya produk Google, sebaiknya kita menggunakan browser Google Chrome. Setelah itu kita buka google.com di https://www.google.com, atau kita ketikkan saja google.com di bagian address bar ini. Nah, setelah kita masuk ke Google, halaman Google, kita klik di bagian aplikasi ini. Kemudian kita pilih cari terjemahan atau translate, Google Translate. Selanjutnya, untuk memulai untuk merubah suara, kita kopikan teks ini, teks yang sudah kita siapkan ini, kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam kotak isian ini, kita salin di sini. Nah, selanjutnya kita klik di bagian suara ini, simak ini. Jadi kita klik ini. Pengertian Google Workspace for Education. Maka suara Google-nya sudah tampil sini. Pengertian Google Workspace for Education dan manfaatnya. Pandemi COVID-19 yang menghantam dunia pada akhir 2019 dapat dikatakan membuat banyak perubahan cara hidup manusia. Ya. Nah, dan seterusnya. Selanjutnya untuk mulai perekaman suara yang dihasilkan oleh Google ini, kita bisa menggunakan aplikasi screen recorder. Kalau saya menggunakan aplikasi Camtasia di sini. Jadi saya gunakan Camtasia. Juga bisa saja di Camtasia ini ada tombol record nantinya, atau kita juga bisa menggunakan langsung Camtasia Recorder. Sebenarnya ini aplikasi ini adalah bagian dari Camtasia ini. Bisa digunakan secara terpisah atau di dalam Camtasia ini. Di tutorial saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara merekam menggunakan dengan Camtasia. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara mengklik ganda atau double klik di bagian Camtasia Recorder ini.
atau klik kanan pilih open. Nah, setelah itu nanti tampil jendela seperti ini. Tinggal kita klik tombol ini sudah saya record sebelumnya. Kalau saya klik stop ini artinya perekamannya dihentikan. Jadi eh, kita tinggal klik tombol ini. Tombol ini ada tulisan record sebelumnya. Jadi kita mulai perekaman tinggal kita klik di tombol yang ini yang ada tulisan record ini. Kemudian untuk menghentikannya kita klik tombol stop ini. Kembali lagi ke bagian Google Translate. Di sini maksimum karakter yang bisa digunakan sebanyak 5.000 karakter. 5.000 huruf atau angka atau simbol sebanyak 5.000 di sini maksimum. Jadi kalau tulisan yang seperti ini saya buat dua kali perekaman ini. Kita kembali lagi ke Google Translate. Di sini saya mulai merekam. Ini Camtasia-nya sudah dalam keadaan siap merekam ini, sudah dalam posisi merekam. Selanjutnya saya tinggal klik di bagian simak ini, di bagian yang ada logo suaranya ini. Kalau kita mau dalam bahasa Inggris, kita pilih terjemahannya ini dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kita tinggal juga bisa melakukan klik di bagian simak. Understanding Google Workspace for Education and its Benefits. The COVID-19 pandemic that hit the world at the end of 2019 can be said to have made many changes to the way people live. Yes. Nah, seperti itu. Karena ini akan saya gunakan untuk tutorial dalam versi bahasa Indonesia, maka saya akan memulai perekaman dengan menggunakan yang di bagian bahasa Indonesia ini. Jadi tinggal saya klik saja di bagian simak ini, maka semuanya akan terekam dalam filenya Camtasia ini. Di bagian akhir saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mengedit hasil rekaman ini. Pengertian Google Workspace for Education dan manfaatnya. Pandemi COVID-19 yang menghantam dunia pada akhir 2019 dapat dikatakan. Selanjutnya ini saya potong ini videonya. Namun apa yang ada di Google Translate ini sepenuhnya saya rekam. Untuk menyingkat tutorial ini, videonya saya potong dan selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara kita menggabungkan atau mengedit hasil dari suara yang dihasilkan oleh Google Translate ini. Nah, itu sudah kita terjemahkan sebagian dari paragraf atau teks yang akan saya jadikan konten ini. Selanjutnya saya akan terjemahkan yang bagian yang berikutnya sampai dengan akhir, karena maksimum dibatasi hanya 5.000 karakter di sini. Ini saya hapus. Kemudian kayak saya tempelkan yang telah saya copy sebelumnya. Dan tinggal kita klik saja di bagian logo speaker ini. Karena Camtasia-nya masih dalam keadaan merekam. Jadi kita tinggal klik saja di sini untuk melanjutkan proses perekaman suaranya. 3. Google Drive. Tak hanya Classroom dan Gmail, Google juga memberikan layanan penyimpanan awan Google Drive untuk pengguna Workspace for Education. Dengan Google Drive, ini sudah selesai ini. Sudah kita translate semuanya. Selanjutnya hasil dari perekaman ini kita edit sedikit di Camtasia. Melalui Camtasia nanti akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana cara menyatukan dua rekaman tadi dan juga memotong
rekaman-rekaman selain dari hasil translate atau hasil dari teks menjadi suara ini. Selanjutnya hasil rekaman tadi kita import ke dalam aplikasi Camtasia ini dengan cara menekan tombol plus, kemudian import media, dan kita cari di mana hasil perekamannya kita letakkan sebelumnya. Kemudian kita klik open. Selanjutnya kita drag ke dalam video bar ini seperti ini. Ini video yang pertama, rekaman yang pertama, dan ini rekaman yang kedua. Kalau kita hanya akan mengambil suara, ini kita buang saja, ini kita delete. Seperti ini kita delete. Ini kita delete juga ini. Nah, ini kita potong seperti ini. Kita potong, kemudian ini jeda yang kita gunakan untuk mengcopy tadi. Tidak ada suaranya di sini. Jadi di sini kita potong juga, kita potong. Kemudian ini kita potong juga seperti ini. Dan kita sambungkan suaranya di sini. Seperti ini. Oke, kalau kita play, kita ulang suaranya ini. Pandemi COVID-19 yang menghantam dunia pada akhir 2019 dapat dikatakan membuat banyak perubahan cara hidup manusia. Ya, dengan persebaran virus yang sangat cepat. Selanjutnya kita bisa memberikan gambar atau animasi pada video kita ini. Kita tinggal browsing saja di Google. Kita berikan gambar sesuai dengan suara yang ditampilkan. Jadi misalnya di sini membicarakan tentang pandemi, kita tempelkan gambar tentang pandemi COVID-19. Kemudian di sini selanjutnya membicarakan misalnya tentang Gmail. Kita bisa letakkan gambar aplikasi Gmail dan seterusnya. Berikut akan kita coba untuk meletakkan gambar pada video bar ini, sehingga ini nanti bisa menjadi sebuah file yang siap untuk di-share ke YouTube. Sebelum kita memasukkan gambar ke dalam video barnya, terlebih dahulu kita import dulu gambarnya ke import media ini. Kemudian kita cari di mana gambarnya kita letakkan, kemudian kita select all seperti ini. Kemudian kita klik open. Gambar-gambar ini kita select seperti ini, kita seleksi seperti ini, kemudian kita drag ke dalam video bar. Selanjutnya kita tinggal atur saja seperti ini. Jadi timingnya bisa kita rubah-rubah. Seperti ini timingnya. Kita bisa perpanjang. Posisi gambarnya juga bisa kita atur seperti ini untuk menutupi rekaman yang sebelumnya. Begitu juga dengan yang ini, kita bisa tarik seperti ini dan seterusnya. Jadi silakan dikreasikan sesuai dengan kebutuhan, atau kalau tidak mau repot, cukup beberapa gambar saja, tidak perlu banyak seperti ini. Kalau mau praktis, ini kebetulan saya download gambarnya lebih banyak, sedikit banyak sini.
dan seterusnya. Setelah semuanya sudah selesai, kita edit seperti ini. Gambar-gambarnya sudah tersusun seperti ini. Langkah berikutnya adalah menjadikan file ini menjadi sebuah file yang siap di-share, yaitu kita buat dengan cara mengklik tombol share. Kemudian kita jadikan local file. Namun sebelum itu, sebaiknya kita simpan dulu file yang telah kita buat ini. Kita simpan dengan cara kita klik tombol save. Kemudian buat nama filenya. Setelah kita simpan, berikutnya kita klik tombol share dan kita pilih local file. Dan berikutnya yang terakhir adalah kita klik tombol next. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian file ini nanti sudah siap di-share ke berbagai media sosial seperti YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Di halaman YouTube saya ini, pada video dengan nomor 58 ini adalah video yang merupakan hasil dari translate teks menjadi suara yang sudah dibahas pada bagian awal tadi. Pengertian Google Workspace for Education dan manfaatnya. Pandemi COVID-19 yang Silakan Bapak Ibu simak untuk melihat hasil selengkapnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menyaksikan tutorial saya ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.